Halo, saya Abesa Putra. Selamat datang kembali di konten Movie Storyline. Hari ini saya mau bawa kalian ke Cina karena saya mau menceritakan sebuah film requestan kalian yang judulnya Not One Less. Maafkan resolusi video yang rendah dikarenakan ini adalah film di tahun 1999. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kita mulai dari desa kecil di Cina bernama Desa Sukamaju, dan cerita dimulai dari seorang kepala desa yang tengah mengantarkan seorang cewek bernama Minzi ke sebuah sekolah yang diajar oleh Pak Bakri. Di sini Minzi akan dijadikan guru pengganti sementara menggantikan Pak Bakri yang akan pulang kampung selama sebulan karena ibunya sakit. Pak Bakri pun mewawancarai Minzi. Ternyata Minzi baru 13 tahun dan cuman lulus SD. Pak Bakri pun heran gimana ceritanya Pak Gades nyuruh Minzi yang jadi guru di sana. Tapi Pak Bakri nggak punya pilihan lain karena menurut Pak Kades, dia udah mencari kemana-mana, tapi nggak ada yang mau karena desa ini sangat terpencil dan jauh dari apapun. Pak Bakri tetap menyuruh Pak Kades mencari solusi lain, tapi Pak Kades bilang, kalau begitu, aku akan memulangkan Minzi jika kamu nggak jadi pulang kampung. Ini hanya sebulan aja, kata Pak Kades. Pak Bakri pun nggak punya pilihan, bukan nggak ada alasan Pak Bakri menolak. Sekolah miskin ini awalnya punya 40 siswa dan sekarang tersisa 28 siswa dari kelas 1 sampai kelas 4. Minzi bisa dibilang nggak bisa apa-apa dan cuman bisa menyanyi. Jadi Pak Bakri cuman memberikan tugas pada Minzi untuk menyalin materi di papan tulis supaya murid-muridnya bisa catat. Kalau matahari udah mencapai paku, kau boleh memulangkan para murid, katanya. Kemudian Pak Bakri pun memberikan Minzi 26 kapur untuk 1 bulan. 1 kapur untuk 1 hari, karena dengan kondisi sekolah mereka yang seperti itu, kapur udah seperti barang berharga yang harus dipergunakan secara efisien. Pak Bakri juga mengenalkan 5 anak pada Minzi. Mereka adalah anak-anak yang juga tinggal di sekolah ini untuk menuntut ilmu. Malam pun tiba, Minzi tidur bersama 3 anak perempuan lain di ruang guru, sedangkan 2 anak laki-laki tidur di luar. Keesokan harinya Pak Kades menjemput Pak Bakri, tapi Pak Bakri masih khawatir sama sekolahnya. Dia takut dalam sebulan akan ada lagi anak lain yang akan keluar sekolah. Ketika itu Minzi mengejar kereta mereka. Minzi menagih uang 50 yuan yang dijanjikan. Pak Kades pun marah dan menyuruh Minzi untuk bekerja dulu, nanti baru akan dibayar. Lain halnya dengan Pak Bakri. Dia berkata, kalau jumlah murid-muridnya masih sama, ketika dia kembali, dia akan menambahkan 10 yuan untuk Minzi. Suatu hari Pak Kades datang dan memarahi Minzi karena membiarkan para siswa hanya bermain di lapangan dan gak belajar, padahal hari udah hampir siang. Karena hari itu adalah hari Senin, mereka pun upacara bendera terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam kelas. Di hari pertama mengajar, Pak Kades memperkenalkan Minzi pada semua murid. Salah satu murid bernama Rojali menolak memanggil Minzi dengan sebutan guru, karena Minzi terlalu muda untuk itu. Dia ingin memanggil Minzi dengan sebutan kakak. Tapi Pak Kades memaksanya untuk tetap memanggil Minzi dengan sebutan ibu guru. Seperti yang Pak Bakri suruh, Minzi cuman menyalin pelajaran untuk dicatat. Tanpa adanya interaksi antara guru dan murid, kelas pun jadi ribut sendiri. Apalagi mereka juga nggak mengerti tugas yang diberikan karena belum diajarkan. Minzi tetap memaksa mereka mengerjakan tugas itu sampai sinar matahari menyentuh tiang. Minzi cuman bisa menyuruh dan melarang mereka keluar kelas. Sementara itu, kelas jadi ribut dan kacau. Rojali sampai menjatuhkan kapur di lantai. Ketika Minzi menyuruhnya untuk memungutnya, Rojali melawan Minzi sehingga banyak kapur yang terinjak karena kejadian itu. Hari kedua pun sama aja. Minzi cuma bisa menuliskan pelajaran di papan tulis untuk mereka salin. Rojali seperti biasa berbuat nakal. Dia malah lari keluar biar sengaja dikejar oleh Minzi. Rojali pun akhirnya dipaksa masuk lagi ke dalam kelas dan disuruh menyelesaikan catatannya. Ketika pelajaran menyanyi di lapangan, Pak Kades datang bersama orang yang mencari atlet lari estafet, sebut saja namanya Pak Burhan. Salah satu anak bernama Min Hong pun direkomendasikan untuk ikut. Ketika dites, Min Hong mendapatkan catatan waktu yang bagus dan rencananya akan dijemput besok pagi untuk mengikuti pelatihan. Tapi Minzi menolak karena dia berkata, Pak Bakri melarang satupun anak muridnya keluar sekolah. Pak Kades pun marah dan berkata ini adalah keputusannya untuk mengirimkan anak untuk lomba keluar. Keesokan harinya, ketika akan dijemput, Min Hong malah nggak ada. Ketika Pak Kades bertanya kepada Minzi, dia malah bersikap ngeselin dan selalu menjawab tidak tahu dan membuat Pak Kades marah banget. Pak Burhan pun kemudian membujuk Minzi bahwa dia nggak akan disalahin sama Pak Bakri karena mengizinkan Min Hong untuk ikut lomba.
Ketika tahu anak muridnya mewakili sekolah untuk berprestasi, pasti dia akan senang, kata Pak Burhan. Selagi Minzi dibujuk, Pak Kades bertanya pada Rojali untuk memberitahu keberadaan Min Hong. Akhirnya Min Hong pun dijemput untuk dibawa. Ketika Minzi mengetahui Min Hong dibawa pergi, dia pun mengajarnya tanpa menyerah. Tapi Pak Kades berkata kalau mereka menghentikan mobilnya, maka mereka nggak akan bisa pergi karena Minzi adalah guru yang keras kepala. Minzi pun kembali mengajar. Maksudnya jagain pintu. Ketika itu, kelas kembali ribut karena Rojali kembali buat ulah dengan merebut buku harian Mei-chan. Rojali berniat mengadukan Mei-chan karena menulis sesuatu tentang Minzi di buku hariannya. Mendengarkan hal itu, Minzi pun menyuruh Rojali untuk membacanya. Di sana Mei-chan bercerita, Rojali membuat onar dan menjatuhkan meja, dan kapur pun berserakan di lantai. Bu guru Minzi menyuruhnya untuk memungut kapur itu, tapi Rojali menolak hingga sebagian besar kapur hancur terinjak di lantai. Bu guru Minzi nggak menghargai kapur seperti Pak Bakri. Pak Bakri selalu berkata, kalau sekolah ini nggak punya uang, mereka nggak mampu membeli kapur banyak. Pak Bakri mengajarkan kita untuk menghargai kapur walaupun sebatang. Saya tahu Pak Bakri nggak akan membuang kapur walaupun sepotong kecil. Saya ingat pernah melemparkan sepotong kecil di sudut. Pak Bakri pun kemudian memungutnya. Dia memegang dengan ujung jari dan menggunakannya untuk menulis satu kata lagi. Dia bahkan menulis coretan terakhir dengan sisa debu kapur yang menempel di jarinya. Saya sedih sekotak kapur putih menjadi hitam. Jika Pak Bakri tahu, mungkin dia juga akan merasa sedih. Begitu isi buku harian Mei-chan. Dia pun menangis karena itu. Baik Rojali ataupun Minzi menunjukkan wajah yang menyesal. Ketika malam hari, Minzi memaksa Rojali untuk meminta maaf pada Mei-chan karena menjatuhkan kapur. Tapi Rojali menolak meminta maaf. Sebagai gantinya, dia memberikan uang untuk mengganti kapur yang jatuh. Rojali memberikan 50 sen yang dia dapat dari Pak Kades. Cukup untuk membeli 20 batang kapur baru. Besok paginya, ketika mengabsen para murid, Rojali nggak kelihatan di kelas. Menurut temannya, orang tua Rojali menjemputnya pulang pagi-pagi sekali. Karena nggak mau ada yang keluar dari sekolah, Minzi pun pergi ke rumah Rojali dan di sana dia bertemu dengan ibunya. Si ibu berkata, Rojali pergi ke kota bersama anak desa lain untuk mencari pekerjaan demi membantu hutang keluarga mereka. Hal itu pun dilaporkannya kepada Pak Kades. Minzi akhirnya disuruh membiarkan hal itu terjadi dan nggak perlu repot menyusul Rojali karena memang keluarganya banyak hutang sejak ayahnya meninggal dan ibunya sakit-sakitan. Minzi pun memaksa Pak Kades untuk mencarinya, jika tidak, Minzi nggak akan pergi. Pak Kades melarangnya dan tetap menyuruh Minzi untuk stay di sekolah. Tapi Minzi tetap memaksa untuk pergi. Dia pun kemudian menagih uang 50 yuan yang dijanjikan oleh Pak Kades untuk ongkosnya naik bis, tapi tetap nggak diberikan izin pergi. Gak menyerah, Minzi pun briefing dengan para murid untuk misi memulangkan Rojali. Secara hitungan kasar, Minzi butuh 9 yuan untuk ongkos bis dirinya dan juga Rojali. Tapi karena nggak punya uang, dia pun menyuruh para murid untuk mengeluarkan uang yang mereka punya. Tapi setelah terkumpul, uangnya jauh dari kata cukup. Untuk itulah, Minzi menyuruh mereka semua berkontribusi sebesar 50 sen dan harus mereka kumpulkan besok. Tapi mereka berkata, mereka nggak punya uang. Salah satu murid malah menyarankan bahwa mereka bisa bekerja mengangkut batu bata dengan upah 1,5 sen. Minzi pun menyuruh Mei-chan melakukan perhitungan di depan kelas. Menghitung berapa banyak bata yang harus mereka angkut untuk mendapatkan upah yang cukup. Tanpa sadar mereka malah belajar hitung-hitungan dan konversi jumlah uang. Setelah itu mereka pun ke pabrik bersama-sama. Setelah di sana manajernya nggak ada di tempat. Minzi pun berkata, sebelum mereka kembali, batu bata itu harus mereka pindahkan. Setelah itu kita akan paksa mereka untuk membayar setelah kita selesai bekerja. Ketika manajer datang, dia pun marah karena Minzi dan para muridnya memang memindahkan batu bata, tapi juga merusak sebagian besar dari itu. Akhirnya, manajer menyuruh mereka keluar. Dia pun kemudian didesak dan didemo untuk membayarkan upah. Karena mendapatkan penjelasan bahwa mereka ingin menolong Rojali dan untuk menghormati Pak Bakri, dia pun setuju untuk membayar. Tapi hitungan mereka ternyata salah. Upah yang sebenarnya adalah 1000 batu bata untuk upah 4 yuan. Akhirnya mereka hanya mendapatkan 5 yuan, tapi si manajer ini juga menyumbang 10 yuan. Akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan 15 yuan. Dalam perjalanan, mereka semua pun kehausan. Karena mereka cuma butuh 9 yuan, jadi masih ada lebih 6 yuan untuk membeli minuman. Dengan 6 yuan, mereka pun membeli 2 kaleng Coca-Cola dan secara bergantian, mereka 27 orang ini saling berbagi untuk merasakan minuman yang belum pernah mereka cicipi.
Ketika sampai di terminal, harga tiket ternyata bukan 3 yuan, tapi 20 yuan. Misi Minzy untuk ke kota pun gagal. Di hari lain mereka kembali berhitung, saat ini kita punya 9 yuan. Jika tiket bis adalah 20 yuan, berapa kekurangan yang kita perlukan? Karena persoalan hidup ini, mereka jadi malah belajar berhitung, menulis, dan juga membaca. Tanpa sengaja, Minzy malah menemukan metode mengajar secara problem solving. Setelah dilakukan perhitungan, didapatlah kekurangan sekitar 52 yuan. Minzy pun bertanya kembali, jika manajer kemarin berkata untuk mendapatkan upah 4 yuan harus memindahkan 1000 batu bata, berapa batu bata yang harus mereka pindahkan? Mereka pun melakukan pembagian, perkalian, pertambahan, dan didapatlah hasil 130.000 batu bata yang harus dipindahkan. Tentu aja itu tidak mungkin dilakukan dalam sehari. Jadi Minzy pun mengajak mereka menghitung waktu. Jika kemarin mereka berhasil memindahkan 1.500 batu bata dalam 2 jam, berapa jam yang mereka perlukan untuk 130.000 batu bata? Kemudian mereka kembali berhitung dan didapatlah hasil 17 jam. Jika mereka bekerja 8 jam sehari, berarti waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Mendengarkan hal itu, mereka pun semua menolak. Salah satu murid memberikan saran untuk pergi tanpa tiket dan berkata bahwa Minzy nggak akan tertangkap. Dengan tipu muslihat yang mereka lakukan, Minzy pun berhasil naik tanpa tiket. Tapi sayang di tengah jalan, dia malah ketahuan dan diturunkan. Dia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dari siang hingga gelap. Untungnya dia mendapatkan tumpangan kereta barang dan sampailah Minzy di kota. Berbekal alamat yang diberikan oleh ibunya Rojali, Minzy pun mencari Rojali. Sampailah dia tiba di sebuah kosan dan ternyata Rojali nggak ada di sana. Menurut teman Rojali yang bernama Ling Ling, Rojali menghilang di stasiun kereta ketika pamit buang air. Minzy pun kemudian meminta tolong pada Ling Ling supaya mau menemaninya dengan imbalan uang jikalau Rojali nanti ketemu. Mereka pun berdua akhirnya pergi ke stasiun berharap menemukan Rojali. Tapi setelah kesana kemari di tengah keramaian stasiun, mereka nggak menemukan hasil. Ling Ling pun memberikan saran untuk menggunakan loudspeaker. Mereka bisa buat pengumuman untuk memanggil Rojali katanya. Karena nggak ada cara lain, Minzy pun setuju. Mereka berdua pun kemudian pergi ke bagian informasi dan disuruh menuliskan informasi tentang ciri-ciri Rojali supaya petugas lebih enak mengumumkannya. Sambil si petugas membuat pengumuman, Minzy dan Ling Ling pun disuruh menunggu di dekat tangga. Ditunggu-tunggu pun gak ada tanda-tanda dari Rojali. Karena menganggap tugasnya udah selesai, Ling Ling pun meminta bayaran dan kemudian membiarkan Minzy menunggu di sana. Hingga sore hari sampai petugas pulang pun hasilnya gak ada. Menurut petugas, jika sudah hilang selama 2 hari, itu gak akan ada gunanya. Ketika di pasar, Minzy melihat pengumuman orang hilang yang ditempel di sebuah tiang. Dia pun mendapatkan ide untuk membuat pengumuman yang sama. Dia kemudian membeli alat tulis dan kertas. Di stasiun, Minzy menuliskan sendiri pengumuman itu lembar demi lembar. Setelah menulis sampai pagi, seseorang pun menegurnya. Melihat pengumuman itu, orang itu menganggap Minzy udah buang-buang waktu. Karena Minzy nggak menuliskan nomor yang bisa dihubungi dan juga alamat. Bahkan dengan mencetak fotonya pun, peluang mendapatkan kembali Rojali dengan cara ini sangatlah kecil katanya. Minzy pun udah kecil hati, bukan hanya uang yang udah habis, tapi juga waktunya. Jadi dia pun memaksa orang tadi untuk memberikan saran terbaik apa yang harus dia lakukan. Orang itu pun memberikan saran bahwa Minzy harus membuat laporan ke polisi, atau membuat pengumuman di koran, atau ke stasiun TV. Dia pun berkata, peluang keberhasilan yang paling besar adalah ke stasiun TV. Akhirnya dari stasiun kereta, Minzy berjalan kaki sejauh puluhan kilometer menuju stasiun TV karena dia udah nggak punya uang untuk naik bis. Singkat cerita dia pun sampai, tapi dijagat oleh satpam dan disuruh kembali saat jam kerja. Ketika lama menunggu, Minzy pun kembali ke resepsionis depan, tapi dia nggak diizinkan karena nggak punya identitas apapun. Bahkan jika dibiarkan masuk, Minzy nggak punya uang untuk membayar biaya iklan. Jadi petugas yang jutek ini pun mengusir Minzy pergi. Minzy pun tetap memaksa. Akhirnya petugas ini berkata, hanya manajer stasiun yang bisa membantunya. Untuk itu Minzy harus ke lantai 3 menemui seorang pria dengan kacamata, kata ibu ini. Lagi-lagi Minzy nggak diizinkan masuk oleh satpam dan disuruh menunggu di luar pagar. Minzy pun bertanya kepada semua orang yang pakai kacamata, apakah mereka adalah manajer stasiun TV. Puluhan laki-laki berkacamata Minzy cegat, tapi nggak ada satupun orang yang mengaku sebagai manajer stasiun. Tidak ada satupun orang yang lolos dari perhatian Minzy sebelum mereka ditanyai. Bahkan Minzy mengejar orang dengan kacamata yang luput dari pengawasannya.
Tapi sayang dia juga bukan orang yang Minzy cari. Sementara itu, Rojali bertahan di kota besar dengan menjadi anak jalanan. Berharap belas kasihan orang lain untuk memberinya makanan. Gak ada kerjaan, gak ada tempat tinggal. Suatu hari dia dipanggil oleh pemilik restoran. Karena dia mengganggu pelanggan, dia pun disuruh cuci piring untuk mendapatkan makanan. Kembali ke stasiun TV, Minzy pantang menyerah menunggu manajer stasiun TV yang katanya bisa membantunya. Tapi hingga malam tiba, dia juga nggak bertemu dengan sang manajer. Minzy yang udah nggak punya uang pun berpikir gimana caranya dia mendapatkan makanan. Sampai-sampai dia rela memakan makanan sisa hanya untuk bertahan di hari itu. Dan karena kelelahan, Minzy pun tidur pulas banget. Padahal saat itu, dia cuma tidur bersandarkan tiang dan aspal sebagai alas. Dia pun bangun kesiangan dan setelah itu dia kembali lagi ke stasiun TV. Kabar Minzy yang bertanya kepada semua orang berkacamata pun disampaikan pada si manajer. Mendengarkan hal itu, sang manajer pun memanggil ibu-ibu resepsionis dan memarahinya. Memarahi atas sikap nggak bijaksananya yang tega membiarkan seorang anak kecil menunggu di depan pagar 1 harian lebih. Akhirnya si manajer langsung menemui Minzy. Lewat petugas lain, Minzy diberikan makan dan sambil dijelaskan bahwa mereka nggak bisa mengiklankan pengumuman Minzy karena Minzy nggak punya uang. Sebagai gantinya, Minzy akan dibawa ke sebuah acara mereka yang punya rating tinggi. Akhirnya dalam acara itu Minzy diwawancarai dan ditanya tentang pendidikan yang tertinggal di desa. Minzy juga berbicara langsung di depan kamera bahwa dia mencari-cari Rojali kemana-mana. Sambil menangis, dia berharap Rojali menontonnya di TV. Karena tayangan itu, stasiun TV dibanjiri oleh penelpon yang ingin menyumbang dan juga memberikan info terkait keberadaan Rojali. Sementara itu, Rojali masih aja mencari makan di jalanan kota dan tidur di stasiun kereta sampai suatu pagi majikannya memanggil dan menontonkan acara itu di TV. Dia pun menangis sejadi-jadinya karena menyaksikan Minzy yang udah berhari-hari mencarinya. Singkat cerita, Rojali dan Minzy kemudian bertemu dan dibawa oleh kru stasiun TV kembali ke desa. Di perjalanan mereka masih diwawancara terkait pengalaman mereka di kota. Yang paling Rojali ingat tentunya dia harus mengemis hanya untuk makan di hari itu. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh warga sekolah dan juga Pak Kades. Pak Kades sangat kaget mendengarkan Minzy yang nekat pergi ke kota. Dia juga senang dengan sumbangan berupa uang dan barang untuk kebutuhan sekolah, sehingga sekolah yang udah berdiri selama 45 tahun itu bisa direnovasi dan diperbaiki. Para murid sangat senang ketika melihat kapur warna-warni dari hasil sumbangan. Tentunya Pak Bakri juga akan senang melihat kapur yang begitu banyak. Singkat cerita, setelah Pak Bakri kembali, Minzy juga dipulangkan ke desanya. Sesekali dia datang untuk melihat murid-muridnya itu. Hutang keluarga Rojali dilunasi oleh para dermawan, sehingga dia bisa fokus pada pendidikannya. Sisa uangnya digunakan untuk merenovasi sekolah dan kemudian diberi nama School of Hope atau Sekolah Harapan. Film ini ngajarin kita banyak hal. Dari Pak Bakri yang menghargai kapur, kita bisa belajar menghargai, bersyukur, dan juga bersikap sederhana. Dari Minzy kita bisa belajar dedikasi seorang guru yang ditugaskan di pedalaman. Bagaimana dengan akses dan fasilitas seadanya, tapi tetap semangat untuk tetap mencerdaskan generasi penerus. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka silahkan di like dan di share. Saya Besa Putra, to be continue. Tetap kuat untuk guru-guru yang lagi bertugas di daerah tertinggal dan jangan bosan jadi orang baik.